Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Serta semua orang kita semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Tentunya hari ini di tengah pandemi ya kita terus kuatkan berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera selesai. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini terkait materi Islamic parenting, yaitu dengan judul keinginan anak yang selalu dituruti, inilah akibatnya. Kalau keinginan anak selalu dituruti, maka ini akibatnya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa memberikan manfaat dan mendapatkan update informasi setiap video yang kami upload. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut ke materi berikutnya terkait apa sih akibatnya. Oke, penasaran? Kita akan langsung ke materi pertama. Yang pertama adalah kalau keinginan anak selalu dituruti, akibat yang pertama adalah anak jadi lebih temperamen. Jika Anda terus mengabulkan semua permintaan anak, maka pada suatu ketika di mana Anda tidak mengabulkan permintaan anak, maka anak akan menjadi lebih temperamental. Karena sudah terbiasa semua keinginannya dikabulkan, maka anak pun juga akan cenderung menjadi lebih egois. Akibat yang pertama adalah anak merasa segala sesuatunya dikabulkan, keinginannya dikabulkan, semua yang diharapkan diberikan, maka bisa jadi ketika dia tidak menemukan atau tidak dikabulkan, dia akan menjadi lebih temperamen atau cenderungnya menjadi lebih egois. Dia serba tunjuk, serba harus ada karena terbiasa dituruti terus. Ya, padahal tentunya kita ketika menuruti ya memang harus ada syarat dan ketentuannya gitu ya, kayak beli apa-apa atau hadiah atau apalah, ada tulisan SNK, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, ayah bunda yang selanjutnya adalah anak akan menjadi malas. Nah, ini yang berikutnya, keinginan anak selalu dituruti, akibatnya adalah anak akan menjadi malas. Kenapa? Karena anak sudah terbiasa untuk mendapatkan segala keinginannya, maka anak pun cenderung malas. Jadi, kenapa malas? Karena sudah terbiasa mendapatkan segala keinginannya dengan mudah. Anak akan merasa bahwa dia tidak perlu berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu ya. Karena dia minta apapun selalu dikabulkan oleh kita, oleh Anda, oleh kita ya sebagai orang tua. Maka ketika anak punya keinginan itu ya harus tetap, kalau sudah dia mulai beranjak berkembang pikirannya, dia harus diajak komunikasi dalam proses menyampaikan terkait berusaha gitu ya. Jadi bahwa kita memiliki apapun itu ada prosesnya ya. Orang tua juga harus menyampaikan. Yang berikutnya adalah anak akan mudah stres. Ingat lagunya Rhoma Irama, stres obatnya apa? Iya, betul. Obatnya iman dan takwa. Nah, kalau ini anak mudah stres, kenapa? Karena anak sudah terbiasa untuk mendapatkan segala keinginannya tanpa harus terlebih dahulu. Jadi keinginan anak itu mudah didapatkan tanpa harus berusaha terlebih dahulu, sehingga ketika tidak dikabulkan anak lebih rentan stres. Jadi karena anak tidak terlatih skill untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan sesuatu dengan usahanya sendiri, maka dia akan mudah stres. Maka yang tentunya ya tadi disampaikan bahwa sampaikanlah, berkomunikasilah dengan yang baik, apalagi kalau harganya mahal. Saya yakin ayah bunda mampu kok membelikannya. Namun ketika keinginan anak terus dipenuhi tanpa ada proses terlebih dahulu,
Bisa jadi ketika ternyata orang tua tidak memiliki tidak sedang memiliki uang, atau ternyata kita sedang hanya cukup kebutuhan sehari-hari, maka ketika tidak dikabulkan, anak menjadi stres, ya. Yang berikutnya adalah anak jadi punya sifat tidak menghargai. Nah, ini kan akan semakin berat juga. Anak punya sifat tidak menghargai. Jadi memiliki sifat tidak menghargai orang lain, bisa jadi menghargai barang gitu ya. Karena dari kecil anak sudah terbiasa selalu mendapatkan segala keinginannya, maka hal ini akan cenderung membuat anak memiliki sifat yang kurang menghargai. Anak akan jadi punya pemikiran seperti ini ya. Kalau rusak nanti tinggal minta mama, atau tinggal rusak nanti tinggal minta dibeliin mama lagi. Gampang kok rusak mah, tinggal minta ayah aja, minta mama aja. Anak menjadi tidak menghargai atas apa yang dia miliki saat ini, ya. Maka sampaikan bahwa dijaga dengan baik-baik, harganya mahal, prosesnya panjang. Lanjut ke halaman berikutnya, anak memiliki daya juang yang rendah. Selalu mengabulkan permintaan anak tentu akan memberikan dampak negatif bagi anak. Salah satunya juga adalah anak akan kurang memiliki daya juang. Tadi mudah stres kan, sehingga daya juangnya rendah. Apalagi di zaman sekarang ini penting sekali bagi anak untuk memiliki daya juang atau daya saing yang tinggi. Anak perlu dilatih untuk selalu berusaha dalam mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi anak perlu dilatih untuk kondisi hari ini, betul, survival, supaya anak bisa mandiri, harus dilatih berusaha, diberikan ilmunya agar dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atas hasil usahanya. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya adalah anak jadi memiliki sifat penuntut. Jadi segala nuntut ya gitu. Selalu mengabulkan permintaan anak juga akan membuat anak memiliki sifat penuntut. Anak akan selalu menuntut pada orang tua jika keinginannya belum dipenuhi. Dan orang tua akan cenderung dipaksa oleh anak untuk mengabulkan keinginannya. Nah, inilah kenapa akan ada anak-anak yang tantrum. Bisa jadi ya gitu, biasa dikabulkan, giliran nanti kita ketika di luar ternyata kita uangnya pas-pasan, anak tantrum karena menuntut atas kepada ayah bundanya, kepada orang tuanya. Dan dia gogoleran gitu ya, bisa gogoleran, bisa di jalanan gitu. Bisa lebih dari itu, bisa nangis, bisa muntah segala gitu. Kita lanjut ke hal berikutnya. Anak menjadi tidak mandiri. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat belum terlambat ya. Selalu kita berusaha. Nah, yang berikutnya, anak menjadi tidak mandiri karena sudah terbiasa dimanjakan oleh orang tua. Anak akan menjadi tidak independen. Anak akan seperti terjebak dalam zona nyaman di mana dia tidak perlu berusaha dalam melakukan apapun. Karena anak terbiasa dilayani alias minta apapun selalu diberikan. Nah, ini anak menjadi tidak mandiri dan bersandar terus kepada orang tuanya. Termasuk dalam harta gitu ya. Banyak anak yang memang selalu minta ke orang tua, sudah kuliah, sudah nikah gitu ya. Disebabkan kenapa? Karena anak ya kalau memang tidak punya uang minta ya nggak apa-apa kan. Tapi ini sudah gede, punya rumah tapi tetap masih minta ke orang tua gitu. Dengan kebutuhan yang tidak perlu ya, itu kan bisa menjadikan dia tidak mandiri karena dimanjakan. Maka sebisa mungkin ya kita berusaha, kita berdoa kepada Allah anak kita menjadi anak yang mandiri. Ya, terakhir ayah bunda, anak menjadi tidak mandiri. Ini terakhirnya ya, anak menjadi tidak mandiri. Dan ini penutupnya. Saya yakin semua orang tua pasti menyayangi anaknya. Tapi selalu menuruti segala kemauan anak itu adalah cara menyayangi anak yang salah.
Biarkanlah anak berusaha terlebih dahulu jika dia menginginkan sesuatu, karena hal ini akan membangun karakter dan mental tangguh pada anak. Hal ini juga akan membuat anak memiliki daya juang yang tinggi. Peran orang tua adalah selalu memberikan dukungan yang dibutuhkan anak untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa di-share informasi ini jika mendapatkan kebaikan dari materi ini. Itu saja, semoga Allah memberkahi kita, memberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.